Masih ingat dengan cerita Isabella Guzman yang membunuh ibunya sendiri? Sayangnya, cerita kita kali ini jauh lebih mengerikan. Salah satu investigator kasus ini bahkan mengatakan bahwa ini adalah crime scene paling mengerikan yang pernah ia temui seumur hidupnya. Kisah dua orang tua yang dibunuh oleh anak mereka sendiri yang sangat-sangat mereka sayangi. Welcome to Ruang Gelap. Pada 28 Desember 2016, Jennifer Whitehead menelpon 911. Ia mengatakan bahwa stafnya yang bernama Lisa Guy tidak kunjung datang ke kantor dan tidak bisa dihubungi. Sehingga ia meminta petugas sosial untuk mengecek apakah stafnya ini baik-baik saja karena ia merasa ada sesuatu yang aneh. Petugas sosial datang ke rumah Lisa Guy di Golden View State, Tennessee. Petugas dan detektif Jeremy McCord melihat mobil Lisa dan mobil suaminya yang bernama Joel Senior masih ada di garasi. Saat mengintip ke jendela, mereka bisa melihat kantong belanjaan tergeletak begitu saja di atas meja, serta bahan makanan yang cepat basi juga tergeletak di lantai. Petugas dan detektif McCord mendobrak pintu belakang rumah itu, dan saat mereka masuk, mereka bisa merasakan udara panas dari dalam rumah bersamaan dengan bau kimia yang sangat menyengat, hingga mereka merasa sangat pusing. Temperatur rumah mencapai 93 derajat karena pemanas dan kompor dibiarkan menyala. Di atas kompor ada panci pot yang sedang merebus, namun mereka tidak segera mengecek apa isi pot ini. Petugas naik ke kamar utama dan kaget saat menemukan potongan tangan Joel Senior dan potongan torso Lisa dan Joel Senior tergeletak bersimbah darah. Beberapa potongan daging juga ditemukan di dalam wadah Tupperware, dan saat polisi mengecek isi dalam panci pot yang direbus, ternyata isi rebusan itu adalah kepala Lisa. Bagi detektif McCord, ini adalah crime scene paling mengerikan yang pernah ia lihat. Banyak cipratan darah ditemukan di dinding, lantai, dan pakaian. Mereka juga menemukan bahan kimia pemutih, acid, peroxide, dan alkohol. Saat mengecek keadaan rumah lebih lanjut, petugas menemukan tas ransel yang di dalamnya terdapat buku yang ditulisi cara membunuh Lisa dan Joel Senior dengan sangat detail, sehingga polisi bisa segera mengidentifikasi bahwa pelaku pembunuhan yang sangat sadis ini adalah anak Lisa dan Joel Senior sendiri yang bernama Joel Jr. Joel Michael Guy Senior, 61 tahun, dan Lisa Guy, 55 tahun, sudah menikah selama 31 tahun. Mereka sangat humoris, penyayang, dan sangat baik. Pasangan ini sangat menikmati kehidupan mereka dan karena sudah merasa kaya, memutuskan untuk pensiun dini. Karena mereka ingin menghabiskan masa tua di tempat baru, mereka membeli rumah di Surgoinsville, Tennessee, dan sudah menjual rumah yang sedang mereka tinggali. Selama ini Lisa bekerja hanya untuk memberikan semua gajinya pada anak terakhir mereka yang bernama Joel Jr. Dan karena Lisa juga akan pensiun, Lisa dan suaminya Joel Senior mengatakan pada Joel Jr. mereka akan berhenti memberikan uang dan bahwa sudah waktunya bagi Joel Jr. membangun kehidupan dan mencari uang sendiri. Joel Jr. yang berumur 28 tahun adalah anak yang terbilang unik, namun mereka tetap menyayangi Joel Jr. meskipun anak laki-laki satu-satunya mereka ini belum memiliki pekerjaan dan baru saja drop out dari Louisiana State University tahun lalu. Pribadinya terkenal sangat penyendiri, banyak menghabiskan waktu sendirian di depan komputer dan hanya punya satu teman. Pada Sabtu 26 November 2016, Joel Senior dan Lisa mengundang semua anak mereka, Candace Fink, Michelle Tyler, Angela Crane, dan Joel Jr. untuk merayakan Thanksgiving bersama, yang sekalian menjadi acara terakhir mereka di rumah itu sebelum pindah ke rumah baru. Joel Jr. sudah datang dan menginap di rumah orang tuanya sejak 3 hari sebelumnya. Tidak ada yang aneh selama acara itu berlangsung. Setelah makan malam, ketiga kakak perempuan Joel Jr. pulang ke rumah masing-masing. Namun Joel Jr. bilang ia masih mau menginap sampai hari Minggu. Tidak ada yang tahu bahwa Joel Jr. sedang merencanakan sesuatu. Besoknya, di hari Minggu, Lisa pergi untuk berbelanja. Joel Senior sedang berolahraga di ruang olahraganya, dan tiba-tiba
Joel Junior masuk dan menusuknya dengan pisau. Joel Senior ditusuk sebanyak 42 kali. Tusukan pisau ini merusak paru-paru, hati, dan ginjalnya. Beberapa luka tusuk ini sangat parah hingga rusuknya lepas dan beberapa patah. Tangan dan lengannya ditusuk hingga hampir putus. Kedua kakinya dipotong dari pinggul dan kaki kanannya terpotong terpisah. Joel Junior segera membereskan tubuh ayahnya sebelum ibunya pulang. Saat Lisa pulang dan masuk ke rumah, Joel segera menikam ibunya ini 31 kali hingga 9 rusuknya lepas. Kakinya dipotong dari lutut, tangannya dipotong dari bahu, sedangkan kepala ibunya ia masukkan ke dalam panci pot untuk memasak sup dan ia rebus dengan kompor yang masih menyala. Joel Junior menginap 1 malam di rumah itu sebelum pada pagi harinya memutuskan untuk pulang ke rumah. Tanpa mengetahui bahwa beberapa jam kemudian polisi akan segera menemukan mayat ayah dan ibunya yang belum sempat ia bereskan. Kedua tubuh ayah dan ibunya ia mandikan dengan air panas yang dinyalakan terus-menerus untuk menghilangkan bukti forensik. Semua isi organ dalam kedua orang tuanya ditemukan masing-masing dimasukkan di dalam 2 kontainer biru seberat 170 liter yang sudah digenangi oleh zat kimia untuk melelehkan semua organ dan tulang agar menjadi lembut dan lebih mudah bagi Joel Junior untuk diangkut. Joel Junior membersihkan semua ruangan tempat ia membunuh dan kamar mandi sebelum akhirnya menyalakan kompor dan juga semua pemanas ruangan di rumah agar panas di dalam rumah mencapai 90 derajat. Semua ini ia lakukan untuk melelehkan sidik jari dan mempercepat proses pembusukan. Joel Junior ditangkap saat mencoba kabur dengan mobil Hyundai Sonata di tempat tinggalnya di Baton Rouge. Namun, usaha kaburnya berhasil digagalkan oleh polisi. Joel Junior terjerat 2 pasal pembunuhan tingkat 1, pembunuhan berencana dan penyiksaan terhadap mayat yang menyebabkan pembunuhan brutal dengan ancaman hukuman seumur hidup. Hal yang paling disturbing adalah pembunuhan ini direncanakan dengan sangat rinci, seolah Joel Junior sangat niat untuk membunuh kedua orang tuanya. Berikut beberapa tulisannya. Satu-satunya teman Joel Junior yang bernama Michael McCracken menelpon Joel Junior dan bertanya kenapa ia bisa melakukan kejahatan yang brutal pada orang tuanya sendiri. Yang dijawab oleh Joel Junior, quote, "Aku memikirkanmu setiap saat. Kau adalah satu-satunya hal baik di dalam hidupku." End quote. Apakah kalian setuju bahwa cerita kejahatan Joel Junior adalah kejahatan anak yang paling kejam? Kalau kalian punya kisah kejahatan anak lain yang lebih kejam, tulis di kolom komentar. I dare you. See you guys on the next video. Stay sane and stay alive.